mengenal Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin. Dia merupakan satria dan panglima muslim yang tak mengenal takut dan paling ditakuti musuh dalam perang salib. Salahuddin al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam, non-Arab, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab, ia berasal dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya, engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini, ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya, ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin al-Ayyubi, di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Saat itu Desember 1168. Lebih dari 20 tahun sebelum pecah perang salib kedua yang akan jadi peristiwa penting kerajaan Islam merebut kota Yerusalem. Sosok yang diperintah adalah keponakan dari pendekar bermata satu bertubuh tambun. Panglima tua bernama Syirkuh. Pemuda yang sedang diperintah ini sangat berbeda dengan pamannya. Kurus ringkih dan usianya masih 31 tahun. Tampan berkulit cerah dan punya garis wajah melankolis. Namanya Yusuf bin Najmuddin. Dari suku Kurdi. Pada hari itu ia ditugaskan Sultan Nuruddin untuk mengantar Syirkuh membawa pasukan kerajaan Islam dari Damaskus untuk menuju Mesir guna membebaskan Mesir dari serangan orang-orang Kristen. Saat itu Yusuf begitu takut. Seperti seorang pria yang diantar menuju kematiannya, kesan Yusuf seperti yang dikisahkan Karen Armstrong dalam bukunya. Banyak amir, pemimpin yang lebih layak daripada Yusuf, tapi beberapa petinggi ingin seseorang yang loyal dengan kepribadian yang lebih bersahabat. Yusuf adalah yang termuda dan tampak tidak berpengalaman serta paling lemah di antara para amir dalam pasukan Syirkuh, ia pun dipilih untuk memimpin Mesir. Namun siapa sangka, sosok yang dikira lemah dan terlalu lembek ini malah menjelma jadi sosok yang kuat dan efektif dalam kampanye jihadnya merebut Yerusalem. Ketika Tuhan memberiku negeri Mesir, aku yakin bahwa Dia juga bermaksud memberiku tanah Palestina, kata Yusuf dalam pelantikannya sebagai wazir, semacam gubernur, di Mesir. Dan pada akhirnya orang-orang akan lebih mengenal dengan nama julukannya, Salahuddin, yang berarti keadilan agama. Atau pasukan salib mengenalnya dengan panggilan Saladin. Panglima perang paling dihormati, sekaligus ditakuti pasukan salib. Salahuddin tidak mendapatkan tahtanya begitu saja. Ia lebih dulu harus bersitegang dengan Sultan Nuruddin yang memberinya perintah beserta pamannya saat ia masih muda dan begitu polos beberapa tahun sebelumnya. Beruntung, takdir seperti menunjuk Salahuddin memimpin pasukan muslim dalam kampanye jihadnya. Di tengah Sultan Nuruddin bersiap memerangi pemberontakan Salahuddin di Mesir, pada 15 Mei 1174 sang Sultan meninggal dunia. Membuat kursi khalifah kosong begitu saja. Reputasi Salahuddin sebagai sosok yang sangat religius memudahkan para fanatik balik menaruh dukungan kepadanya.
Provinsi-provinsi Islam yang tersebar dan tercerai-berai bersatu di bawahnya. Pada akhirnya pasca 1181, untuk pertama kalinya, dan satu-satunya, dalam sejarah Islam, berdiri kerajaan Muslim yang begitu besar dan bersatu dalam satu panji. Dan di saat bersamaan, nama Yusuf tenggelam ditelan kebesaran nama julukannya sendiri, Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam salah satu pertempuran paling dahsyat dalam Perang Salib Jilid kedua, ada kisah yang terus menjadi gambaran pasukan salib betapa mengerikannya pasukan Salahuddin di tanah Palestina. Pertempuran yang terjadi di Bukit Hattin, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Hattin. Pertempuran yang juga dikisahkan, sedikitnya, oleh Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven, 2005. Pertempuran yang bahkan jauh lebih dahsyat dari upaya perebutan kota Yerusalem sendiri beberapa bulan kemudian. Pasukan salib saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, seorang fanatik yang menjadi Raja Yerusalem setelah kematian anak Sibila, Raja Baldwin V yang menggantikan pamannya. Raja Lepra Baldwin IV yang dikenal sangat bijaksana. Guy sangat berambisi menghabisi pasukan kafir dan yakin bahwa serbuannya ke Tiberias, tempat mukim pasukan Salahuddin, adalah takdir Tuhan. Pertempuran Hattin juga sempat mengubah persepsi mengenai Salahuddin yang dikenal welas asih pada musuhnya. Imaduddin Al-Isfahani, sekretaris Salahuddin membeberkan kesaksiannya, pada hari itu aku menyaksikan bagaimana Salahuddin membunuh kaum tak beriman untuk memberi napas bagi Islam dan menghancurkan politeisme untuk membangun monoteisme. Adalah Renaud of Chatillon, tangan kanan Guy sang Raja Yerusalem, yang membuat Salahuddin berubah jadi sosok kejam. 4 tahun sebelumnya, Renaud membunuh adik perempuan Salahuddin saat gencatan senjata masih terjalin antara pasukan salib dengan pasukan Muslim. Memperkosa dan membantai seluruh kafilah Muslim yang melewati tanah Palestina. Mengeksekusi dan menjarah wilayah-wilayah Muslim. Ketika seorang Muslim mengingatkan akan gencatan senjata yang masih berlaku, Renaud malah menghardik, biar Muhammad kalian datang dan menolong kalian. Seolah belum cukup memprovokasi Salahuddin, Renaud juga memiliki rencana akan menyerang kota suci umat Muslim, Mekah. Rencana yang kelewatan ini justru memberi kekuatan berlipat di pihak pasukan Muslim. Salahuddin pun bersumpah, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Maka terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah Perang Salib Jilid kedua yang begitu kejam dan menentukan. Sekalipun kampanye jihad merupakan cara yang membuat seluruh pasukan Muslim bersatu, di pihak lawan kampanye yang sama malah dijalankan dengan cara yang jauh lebih banal. Mematikan akal sehat dan seolah-olah mempercayai bahwa Tuhan akan membantu pasukan salib dengan mukjizat. Salah satu tanda-tanda itu datang ketika Guy menyetujui usulan Renaud untuk mendatangi langsung pasukan Salahuddin di Tiberias. Para kaum fanatik buta ini mengabaikan penalaran militer. Memburu pasukan Salahuddin di tempat terbuka dan bukannya menunggu di balik tembok kastil kota Yerusalem. Bersama 20.000 pasukannya, Guy dan Renaud menyeberangi lembah-lembah Galilea dalam musim panas yang terik. Terbebani dengan baju zirah mereka yang berat. Salahuddin, walaupun seseorang yang sangat religius, adalah panglima militer dengan kecerdasan strategi luar biasa. Ia tahu bahwa akses air adalah penentu jalannya pertempuran kali ini. Salahuddin membendung persediaan air dan mengeringkan banyak mata air. Memerintahkan pasukan pemanah grup kecil untuk mengincar tentara musuh yang terpisah dari rombongan. Para pasukan salib setengah gila karena kehausan. Pada akhirnya mereka sampai ke Laut Galilea dalam keadaan kelelahan dan baru menyadari bahwa satu-satunya sumber air adalah tempat di mana perkemahan pasukan Salahuddin berada. Sekalipun tanpa taktik semacam ini, Salahuddin sebenarnya tetap bisa memenangi pertempuran pasukan Muslim 10.000 lebih banyak, tapi Salahuddin tahu, di belakang Guy dan Renaud, ada kota Yerusalem yang mesti direbut. Dalam rencana Salahuddin, akan sia-sia jika kemenangan di Bukit Hattin tidak berlanjut ke kemenangan berikutnya. Dalam kondisi lelah dan dehidrasi yang luar biasa, pasukan salib beristirahat di Bukit Hattin. Sorak-sorai pasukan Salahuddin sudah terdengar dari kejauhan. Menunjukkan betapa siap pasukan Salahuddin menyambut kemenangan yang bertepatan pada tanggal 26-27 Ramadan. Hari suci umat Muslim yang pada akhirnya diperingati oleh Salahuddin sebagai malam nuzul Quran. Hari pertama kalinya ayat Al-Quran turun ke dunia. Pada akhirnya saat Fajar 4 Juli 1187, berangkatlah pasukan Salahuddin menyerbu Bukit Hattin tempat pasukan salib berkemah. Mengalahkan begitu telak dan hanya menyisakan sedikit dari mereka. Beberapa baron dan satria memang ada yang lolos dari kepungan pasukan Salahuddin. Beberapa di antaranya adalah Balian de Ibelin, sosok yang akan memimpin milisi dan tentara rakyat Yerusalem mempertahankan kota dari pasukan Salahuddin beberapa bulan kemudian.
Setelah pertempuran usai, Salahuddin membawa dua tawanan yang paling berharga ke dalam tendanya. Raja Gai dan Renaud. Dua pria yang sangat kelelahan sekaligus kehausan. Salahuddin memberi Gai sebuah air es yang menyegarkan. Gai meminumnya, kemudian memberikan kepada Renaud. Sudah dalam tradisi Arab bahwa seorang tuan rumah tidak boleh membunuh lelaki yang ia beri makan dan minum. Ketika Renaud minum dengan begitu entengnya tanpa perintah tuan rumah, Salahuddin bertanya, "Siapa yang mengizinkanmu minum?" Renaud cuma bergeming. Salahuddin pun melanjutkan kalimatnya, "Karena itu aku tidak diharuskan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Seketika kalimat itu usai, Salahuddin langsung mencabut pedang dari sabuknya dan memenggal kepala Renaud di hadapan Gai yang ketakutan dan yakin bahwa gilirannya akan tiba. Meninggalkan kerajaan Kristen Yerusalem dalam genggaman Raja Gai sang fanatik buta dan membuat kerajaan Islam akhirnya mampu menguasainya. Nah, bagaimana menurut kalian kisah Salahuddin ini? Kisah ini tidak hanya berasal dari satu pihak namun juga dirangkum dari kedua sisi. Jadi tidak heran Salahuddin mendapatkan beberapa gelar, diantaranya adalah Singa Perang Salib, penguasa Mesir dan pemimpin terbaik orang beriman.